Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu para jamaah zuhur yang berbahagia, pada kultum menjelang salat zuhur ini saya ingin membacakan firman Allah pendek saja, dan ini penting kita pahami baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatim fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kamu ditimpa oleh satu musibah, kata Allah, pabima kasabat aydikum, itu akibat dari perbuatanmu. Wa ya'fu an kasir, padahal perbuatanmu itu pun sudah banyak yang Allah maafkan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik itu di laut maupun di daratan maupun di laut, itu semua juga akibat dari perbuatan kamu, kata Allah. Ini akibat kita semua. Apapun musibah yang terjadi, bencana, bala, apapun itu yang terjadi, baik itu di lautan maupun di darat, itu bukan Allah yang ingin menganiaya kita, ingin menurunkan azab untuk kita, tapi itu karena akibat ulah kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa perbuatan-perbuatan yang bisa menurunkan, membuat bencana di negeri kita ini nanti untuk kita? Musibah apa yang bisa tertimpa ke kita karena perbuatan kita? Apakah menebang hutan itu atau membuang sampah sembarangan dan segala macamnya? Ulama tidak membicarakan secara detail seperti itu. Ada 7-8 perbuatan yang bisa membuat Allah turunkan bencana, Allah biarkan bencana itu terjadi pada diri kita. Pertama, menurut para ulama adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur itu ya kafir, mengingkari. Cuman kafirnya bukan kafir dalam arti tauhid, tidak mentauhidkan Tuhan, tidak. Tapi kita mengingkari nikmat Allah berikan itu. Bapak nih Ibu, adalah negeri Sabak. Negeri Sabak itu negeri yang luar biasa, makmur. Dalam riwayat disebutkan kalau ada orang bawa keranjang taruh di atas kepalanya, dia jalan, maka keranjang itu penuh otomatis dengan buah-buahan yang masak. Ibaratnya Bapak bawa keranjang nih taruh di atas kepala, atau Mama bawa mobil pickup terbuka, jalan, pickup itu penuh sendiri itu oleh buah-buahan. Saking suburnya negeri itu dan buah-buahannya luar biasa. Tanda negeri itu baldatun thayyibatun itu salah satu di antaranya adalah makanan itu tercukupi, buah-buahan banyak. Dan kita ini sebenarnya buah-buahan banyak nih. Tercukupi kebutuhan kita, itu tanda negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Sabak itu luar biasa. Negerinya subur, rakyatnya makmur, segala macam. Bahkan di luar disebutkan orang bawa keranjang di atas kepala itu, keranjang itu otomatis penuh itu. Begitu saking suburnya negeri itu. Tapi Allah hancurkan negeri itu, tak bersisa sampai sekarang. Negeri itu sebelumnya sudah diislamkan oleh Ratu Balkis. Tapi setelah Ratu Balkis tidak ada, negeri Sabak itu kufur dia dengan nikmat yang Allah berikan, hancur. Ini juga bisa terjadi pada kita ini. Bapak, tidak bisa kita mengganti nikmat Allah dengan banyak-banyak sholat, dengan ibadah, tidak bisa. Tidak bisa. Nikmat Allah berikan ini tidak bisa. Kalau kita berpikir, saya sudah
diberi oleh Allah nikmat lalu saya ganti dengan solat, dengan baca Al-Quran, puasa, tidak bisa. Satu kali Rasulullah SAW solat, ibadah, lalu nangisnya panjang sekali. Nangisnya panjang. Lalu Umar bin Khattab bertanya, mengapa menangis wahai baginda? Rasulullah menjawab, saya hanya tak sanggup rasanya saya mengganti nikmat yang Allah berikan kepada saya itu dengan ibadah yang saya lakukan ini. Karena nikmat yang Allah berikan kepada saya terlalu banyak, kata Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu yang saya lakukan itu tak mungkin saya mengganti nikmat yang Allah berikan. Padahal Rasulullah SAW itu tak ada orang yang paling baik ibadahnya, terbaik ibadahnya kecuali Rasulullah SAW. Banyaknya, kualitasnya, segala macamnya kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa ibadah yang ia lakukan itu tidak mampu untuk membalas, mengganti nikmat yang Allah berikan kepadanya. Satu, kalau ada orang yang kufur nikmat, maka itu salah satu perbuatan yang akan bisa membuat musibah dan bencana terjadi di negeri ini. Maka rajin-rajinlah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ada dua caranya. Satu, syukur kauli, syukur dengan kata-kata. Ucapan keluar di mulut kita, alhamdulillah, ini dari Allah. Apa yang saya miliki itu dari Allah. Itu adalah syukur kauli, kata-kata. Lalu ada syukur fi'li. Syukur fi'li itu apa? Menjauhkan maksiat. Kita tinggalkan maksiat, kita sedang mensyukuri nikmat. Jauh maksiat. Tapi kalau kita masih melakukan maksiat, berarti kita tidak mensyukuri bahwa Allah kasih nikmat sehingga kita berani melawan orang bernikmat kepada kita. Dua, bencana Allah berikan kepada satu negeri kaum. Pertama, kalau kaumnya kufur nikmat. Kemudian yang kedua adalah Allah turunkan bencana itu kalau dua, pemimpinnya zalim. Kalau pemimpin kita ini udah zalim semua, koruptor semua, penjahat semua, maling semua, pendusta semua, pembohong mayoritas, Allah turunkan azab untuk negeri ini. Tengoklah besok. Bahkan pemimpin yang zalim, kok kita yang kena? Ya karena bapak yang pilih-pilihnya. Kenapa yang nanti memilih pemimpin tuh? Memimpin wali kota, memilih gubernur, memilih dewan, memilih presiden. Kan bapak yang pilihnya. Maka main-main bapak milih nanti dapat kita pemimpin yang zalim, Allah turunkan bencana untuk kita. Tunggu aja lah. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat pemimpin yang adil semua. Tapi kalau dapat kita nanti pemimpin yang zalim dan melawan kepada Allah pemimpin itu dan mempermainkan agama ini, maka Allah akan turunkan azabnya. Kan pemimpin yang zalim. Kan kami tidak. Jangan kira yang kena itu pemimpin yang zalim aja. Kita lewat dibuat. Yang baik-baik ini, yang bapak-bapak rajin-rajin sholat masjid ini, yang sholat zuhur dengarkan ceramah ini, saya yakinkan orang baik-baik semuanya nih. Yang mau sholat mendengarkan sholat Jumat di sini, zuhur duduk sini nih, saya yakinkan orang baik-baik. Lalu bapak tak kena azab tu nanti, kena. Terjadi gempa bapak-bapak kena, walaupun bapak orang baik. Maka sama-sama kita jaga, pelihara, jangan sampai kita dapat pemimpin yang zalim. Ketiga, hidup mewah penuh dengan maksiat. Kita hidup mewah. Kalau sudahlah penduduk ini banyak yang kaya-kaya, hidup bermewah-mewahan, lalu penuh dengan maksiat, maka negeri itu juga Allah akan turunkan azab. Keempat, negeri akan Allah turunkan musibah, bencana, azab, zina semakin banyak. Sekarang lebih ngeri lagi, bukan zina lagi. Bukan zina lagi apa nih? LGBT itu, liwat itu, ngeri. Hasil penelitian menyebutkan sekarang katanya di Indonesia ini pelaku LGBT itu 1% dari jumlah penduduk. 1% dari jumlah penduduk. Anggaplah penduduk kita itu 250 juta. Berarti kalau 1%-nya 2,5 juta. 2,5 juta itu pelaku LGBT. Kalau Pekanbaru, kota Pekanbaru ini penduduknya 1 juta, berarti diperkirakan kalau 10%-nya 100.000, berarti kalau 1%-nya 10.000. 10.000 pelaku LGBT diperkirakan di Pekanbaru ini. Sedihnya kemarin ada pejabat kita di Riau ini mempidatokan bahwa ketua
organisasi LGBT-nya itu untuk nasional apa untuk Asia Tenggara katanya? Indonesia. Itu dari Riau, di Rumbai itu. Kan ngeri nih negeri kita nih. Mudah-mudahanlah selamat Riau nih. Kalau kita nyantai-nyantai Bapak, jangan cerita lagi zina-zina yang kita sebut tuh. Berserak-serak nih. Kalau dulu orang kalau mau berzina dia itu harus pergi ke teleju namanya. Dan harus pergi ke sana, dan orang pergi ke sana tuh nekat itu. Karena tahu orang. Kalau sekarang berzina tuh mudah sekali, Pak. Dengan teknologi kita kira yang datang itu kawan dia juga, teman baiknya segala macamnya, cuma perempuan yang dipesannya melalui teknologi itu. Nggak bisa Bapak nyantai-nyantai nengok anak Bapak itu. Anak perempuan Bapak jaga baik-baik, anak laki-laki Bapak jaga baik-baik. Nggak bisa. Ngeri sekarang. Nggak bisa kita nyantai, pergaulan terlalu bebas. Teknologi membantu memudahkan perzinahan itu. Yang kelima, Allah turunkan bencana itu makan riba. Pada banyak riba nih. Alhamdulillah sekarang di Riau ini Bank Riau Kepri sudah mutasi dia, konversi menjadi Bank Riau Syariah, berkurang pula lah satu di antaranya. Tapi apakah itu cukup? Enggak, praktek-praktek riba itu bukan itu saja. Setiap ada utang piutang, pinjam meminjam, lalu mengembalikannya berlebih, itu namanya riba. Tapi kalau jual beli beda. Bapak kalau jual benda sesuatu, Bapak ambil untung sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Kalau jual beli. Tapi kalau yang namanya pinjam meminjam, itu tidak boleh nambah. Walaupun sedikit, tetap itu dihitung riba. Kan masalahnya kalau meminjam itu, pinjam meminjam itu, yang dipinjamkan itu pasti orang susah. Maka tidak boleh ada di situ. Tapi kalau jual beli beda. Jual beli kan kalau dia mau beli, kalau tidak ya tidak apa-apa. Bapak jual mahal, dia tidak beli. Bapak jual murah, dia beli. Selesai kan? Tapi kalau pinjam meminjam ini kan orang yang terdesak. Orang yang susah. Dia mau tak mau harus pinjam. Dan Bapak bisa mengambil keuntungan dari susah orang itu, dia terpaksa pinjam karena kesusahannya dia pinjam. Lalu Bapak ambil keuntungan di situ, mengambil keuntungan dari kesusahan orang, itu masalahnya. Maka riba itu jadi masalah dia. Yang keenam, yang membuat bencana sebuah negeri itu mencurangi timbangan. Bapak nanti coba ya beli sesuatu di pasar di mana timbang lagi di rumah itu. Cukup enggak? Coba tiap hari coba seperti itu. Kalau seandainya cukup, alhamdulillah negeri ini termasuk yang takarannya mantap. Kalau tidak, negeri ini berarti sudah masuk lagi kategori negeri ini Allah akan timbakan bencana. Yang ketujuh, orang tak mau bayar zakat. Kalau orang sudah tidak mau bayar zakat, Allah turunkan bencana di negeri ini. Yang kedelapan menurut para ulama adalah kalau kita semua tidak peduli lagi dengan maksiat, kita biarkan maksiat itu. Tidak ada lagi nahi mungkar, kita tidak ada. Ini Kota Pekanbaru ini Bapak, kemarin sudah ada berita viral, tiba-tiba ada yang membuka pub, tempatnya di dekat pesantren. Ada beberapa pesantren dekat di situ terbuka. Untung ada orang yang peduli untuk melarang untuk menutupnya. Dan yang membukanya bertanggung jawab. Siapa mengizinkannya bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena tanda tangannya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah membuka tempat maksiatnya. Tidak ada alasan di negeri ini, di Pekanbaru ini, Riau ini untuk mengizinkan tempat maksiat, tidak bisa. Apa sebab? Karena Kemendagri sudah menandatangani, Presiden sudah menandatangani bahwa Riau ini salah satu pusat destinasi halal. Itu Presiden yang tanda tangan. Mau tak mau, di Riau ini mesti yang halal-halal. Kalau kita ingin menjadikan Riau ini sebagai pusat halal, ada beberapa provinsi yang ditunjuk, salah satu di antaranya Riau. Maka kalau ada izin pub, karaoke, tempat-tempat maksiat segala macamnya, tentu nak nyambung dengan visi besar menjadikan Riau ini sebagai pusat destinasi halal nih. Pusat industri halal, pusat wisata halal, pusat busana halal dan segala macamnya. Rencananya kan seperti itu. Lalu tiba-tiba ada yang membukanya, lalu ada yang memberikan izin. Itu kan melawan
rencana pemerintah provinsi, rencana negeri ini, negara ini. Apalagi Pekanbaru. Pekanbaru sudah disepakati visi wali kota menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Madani itu ya Islami, agamis madani itu. Maka kalau ada yang mengizinkannya, tentu saja itu bagian dari melawan itu. Dan orang yang membiarkan dan membantu, apalagi membantu kemaksiatan, itu sedang membuat jalan bencana di negeri ini. Bencana macam-macam. Berlindung kita kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini terjauhi dari bencana dengan cara jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang bencana untuk negeri ini. Yang sekarang jadi berita untuk kita Pekanbaru ini, bapak-bapak, betul-betul kita jaga LGBT itu. Karena LGBT itu memang dipromosikan oleh dunia ini sekarang. Dibiayai, nggak tahu kita mengerti apa maksudnya. Dibiayai itu, didanai itu oleh dunia. Bukan oleh orang per orang, tapi didanai oleh dunia. Dikampanyekan untuk tersebarnya LGBT ini. Tidak bisa main-main. Sekarang ada lagi tambahnya LGBT, LGBT, ada pula lagi tambah I gitu. Bertambah lagi perilaku menyimpangnya. Interseksual namanya. Tambah lagi saking parahnya perbuatan-perbuatan melanggar maksiat ini yang ada hubungannya dengan seks ini. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan perbuatan-perbuatan yang buruk yang bisa mengundang bencana ditimpakan di negeri ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.